Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safril Farman dari kelas AK22E, NIM 10571111422. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi dari audit internal dan pengendalian internal, yang mana ini merupakan tugas final yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Saida Said, SE MAK. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi di sini ada 11 pokok bahasan yang akan nanti saya bahas. Jadi yang pertama adalah pengantar audit internal. Piket 2010 mendefinisikan audit internal sebagai proses yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Audit internal membantu perusahaan mencapai tujuan dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Sawyer 2005 mengatakan bahwa audit internal merupakan penilaian dan pengendalian atas kinerja, risiko, dan tata kelola governance perusahaan publik maupun privat. Kemudian tujuan utama audit internal adalah membantu audit kerja dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Jadi, tugas auditor internal adalah menyampaikan kepada pihak manajemen atau direksi berbagai temuan, kondisi, analisis, penilaian, kesimpulan, rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa, dan konsultasi kepada manajemen. Kemudian pokok bahasan kedua di sini ada etika dan standar profesi audit internal. Audit internal membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, serta pengendalian dan manajemen risiko. Audit internal harus menggunakan kompetensi memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Auditor internal harus menjaga perilaku dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik. Pedoman perilaku bagi auditor internal tertuang dalam kode etik profesi auditor internal yang ditetapkan oleh IIA dan AAIPI. Kode etik berfungsi sebagai salah satu kontrol perilaku auditor dan menjaga kualitas hasil pemeriksaan auditor internal demi tuntutan atas pemenuhan standar kinerja secara berkualitas. Auditor internal diharapkan memiliki sertifikasi profesional. Kemudian, sejarah audit internal. Pandangan konvensional yang mengatakan audit internal mengutamakan pencegahan kecurangan fraud. Setelah tahun 1700, audit menjadi lebih sistematik. Kompleksitas perusahaan, perkembangan bisnis, dan kemajuan membuat tuntutan adanya proses pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan operasional perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal bagi perusahaan sebuah keniscayaan. Profesi auditor internal sudah ada sejak sekitar 3.500 sebelum Masehi. Asosiasi Auditor Internal dibentuk 1941 dengan nama Institute of Internal Auditors atau IIA. Di Indonesia sendiri, Asosiasi Auditor Internal diwadahi dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Auditor Internal atau AAI. Kemudian yang selanjutnya ada materi memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Sarana pengendalian meliputi orang, peraturan, anggaran, jadwal, dan analisis seluruh komponen yang ada dalam perusahaan. Pengendalian adalah sebuah sarana atau tools untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Pengendalian yang baik tidak hanya melindungi perusahaan tetapi juga karyawan dan manajemen. Pengendalian memberikan keyakinan memadai kepada pemilik dan para pemangku kepentingan. Pengendalian internal membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan dengan membawa pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan
dapat memilih model pengendalian internal sesuai dengan kondisi perusahaan seperti pengendalian internal KOSO dan atau COVID. Efektivitas sistem pengendalian internal tercapai dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas, ketaatan prosedur, efektivitas, dan efisiensi di setiap kegiatan operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya ada materi proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan atas ketidakpastian yang berpeluang merugikan, lalu menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan. Manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks, lingkup, penilaian risiko, identifikasi, evaluasi risiko, penanganan risiko, sampai pada komunikasi serta konsultasi risiko. Metode penanganan risiko yang dapat dilakukan dapat berupa penghindaran, menahan atau menanggung, diversifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Kemudian selanjutnya ada perencanaan audit. Strategi atau rencana dalam audit berbasis risiko didasarkan pada prioritas area audit di Audit Universe atau Audit Internal Community of Practice 2016. Auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya. Perencanaan audit berguna dalam menetapkan prioritas kegiatan aktivitas. Prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam proses penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko, auditor kepala berkonsultasi kepada manajemen senior dan dewan pengawas untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko, dan proses manajemen risiko. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan audit, yang mana di sini adalah evaluasi dan bukti audit. Jadi, untuk melakukan audit internal berbasis risiko, auditor internal harus melakukan pengumpulan bukti audit dan evaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam mengumpulkan bukti audit, terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain, bukti audit haruslah cukup, dapat diandalkan, relevan, dan kompeten. Auditor internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Adapun teknik pengumpulan bukti audit yang dapat dilakukan auditor adalah observasi, penghitungan fisik, penelaahan dokumen, pengujian perhitungan, review analitis, dan wawancara dengan bukti rekaman dan tertulis. Materi selanjutnya di sini adalah kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor. Review atas kelengkapan alat bukti dalam KKA dilakukan untuk menguji apakah KKA telah mencerminkan penerapan standar audit dan prosedur audit yang dijalankan. Review kertas kerja audit KKA merupakan suatu proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, serta sistematis atas catatan yang dikumpulkan dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur-prosedur audit yang ditempuh. Pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta simpulan audit yang dibuat. Jadi review kertas kerja audit atau KKA akan menjadi proses pengendalian mutu kegiatan audit yang dilaksanakan melalui dari proses perencanaan, penggunaan staf audit, pelaksanaan audit, hingga proses pelaporan hasil audit. Suatu review KKA akan memberikan jaminan secara memadai atas mutu hasil audit. Kemudian ada pelaporan hasil audit. Jadi laporan hasil audit merangkum temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respons manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Auditor secara efektif dapat menggunakan laporan hasil audit sebagai media komunikasi untuk memahami kebutuhan manajemen.
Standar profesi yang dipublikasi oleh IIA menyebutkan laporan audit internal harus memenuhi kriteria clear, concise, complete, konstruktif, accurate, objektif, dan timely. Laporan hasil audit dikategorikan menjadi dua, yaitu laporan final dan laporan interim. Sistematika penulisan laporan hasil audit terdiri atas bagian pengantar, bagian pokok, bagian penutup, dan lampiran. Saat mengomunikasikan laporan hasil audit, auditor internal diharapkan mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan menerapkan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah secara efektif dilakukan agar terjadi interaksi yang kemudian menghasilkan solusi terbaik. Selanjutnya adalah fraud dalam audit internal. Kecurangan atau fraud yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Audit internal berperan besar bagi perusahaan dalam mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan, terutama pencegahan fraud. Audit internal berperan dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Audit internal dituntut untuk mendeteksi fraud yang sedang terjadi atau telah terjadi. Terdapat 4 teori fraud, yaitu fraud triangle theory, fraud diamond theory, fraud pentagon theory, dan fraud hexagon theory. Fraud atau kecurangan biasanya terjadi pada perusahaan skala besar, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kerugian atas terjadinya fraud sangat besar jumlahnya. Alberts dan kawan-kawan pada 2012 mendefinisikan fraud sebagai kecerdikan manusia dirancang untuk memperoleh keuntungan secara lebih dari pihak lain dengan keterangan palsu. Fraud mencakup 3 langkah, yaitu tindakan penyembunyian dan konversi. Tindakan penyembunyian dan konversi. Association of Certified Fraud Examination atau ACFI mengelompokkan fraud ke dalam 3 jenis, yaitu financial statement fraud, asset misappropriation, dan corruption. Selanjutnya adalah riset audit internal berbasis resiko. Audit perlu dilakukan untuk memantau kebijakan atas pelaporan manajerial sehingga dapat mengurangi risiko informasi dan menjamin keandalan pelaporan keuangan. Audit internal memiliki peran penting sebagai garis pertahanan dalam pengelolaan dan pengendalian biaya operasional yang efektif. Biaya operasional yang efektif dan efisien di dalam perusahaan. Kegagalan di dunia bisnis yang menekankan adanya ketidakmampuan manajemen dalam mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi perusahaan. Grant Visconti pada tahun 2016. Fokus audit internal, auditing, telah mengalami perubahan. Fokus utama sebagai watchdog yang memberi masukan atau input untuk perbaikan atas sistem dan berperan sebagai katalis di dalam organisasi. Penelitian terkait audit internal meningkat sejak diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang kewajiban pembentukan unit audit internal. Hasil analisis menunjukkan topik penelitian audit internal di Indonesia secara umum membahas tentang peran audit internal pada peningkatan pengendalian internal, tata kelola perusahaan, efektivitas manajemen risiko, mendeteksi manajemen laba, pencegahan praktik accounting fraud, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Jadi, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Jadi tadi ada 11 pokok bahasan materi. Mungkin hanya sampai di sini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.